Tujuan saya membuat video ini sebagai tugas akhir mata kuliah ilmu pengetahuan alam, yaitu mengenai pesawat sederhana. Dosen pengampu Ahmad Johari, Magister Pendidikan, dengan saya sendiri Nur Aziza NIM 119400007, Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang, Jalan Ki Mangun Sarkoro nomor 17 Semarang, Jawa Tengah. Jurusan Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 4 tahun 2021. Kita akan membahas mengenai pesawat sederhana. Apa kalian tahu apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Manfaat dari pesawat sederhana yang pertama yaitu membantu pekerjaan manusia. Yang kedua, energi yang kita keluarkan itu dapat dihemat. Yang ketiga, waktunya jadi singkat. Yang terakhir yaitu untuk mengubah arah gaya. Pesawat sederhana itu dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama itu tuas atau pengukit, yang kedua katrol, yang ketiga roda berporos, yang terakhir yaitu bidang miring. Pembahasan kali ini mengenai pesawat sederhana jenis tuas atau pengukit. Tuas atau pengukit adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, seperti memindahkan benda berat. Tuas atau pengukit dapat berupa batang kayu, besi, dan bambu. Penggunaan tuas itu memerlukan penumpu yang sangat keras, seperti batu atau benda keras lainnya. Tuas itu dibedakan menjadi 3. Tuas jenis pertama, yaitu tuas yang titik tumpunya berada di tengah atau di antara titik kuasa dan titik beban. Contohnya ada gunting, tang, juga jungkit, pemotong kuku. Nah, di sini saya mempunyai gambar. Nah, ini contoh tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama adalah titik tumpunya berada di tengah di antara titik beban dan titik kuasa. Di sini saya akan mencontohkan yaitu gunting. Pada gunting ini, titik tumpunya berada di tengah. Ini titik beban dan yang di ujungnya baru titik kuasa. Contoh yang kedua yaitu tang. Tang ini juga sama seperti gunting, karena ini termasuk tuas jenis pertama. Titik tumpunya ada di tengah, ini titik beban, baru titik kuasa. Contoh yang ketiga yaitu pada alat pemotong kuku. Titik tumpunya maksudnya itu ada di tengah. Ini yang ujung titik beban. Untuk pegangan ini adalah titik kuasa. Tuas jenis kedua adalah tuas yang titik tumpunya berada di salah satu ujungnya. Susunannya adalah titik tumpu, titik beban, baru titik kuasa. Contohnya ada gerobak beroda 1, pemecah kemiri, alat pembuka botol, terus ada alat pemotong kertas. Di sini saya sudah menggambarkan contoh tuas jenis kedua. Titik tumpunya ada di ujung, terus baru titik beban, yang terakhir ada titik kuasa. Di sini saya akan mencontohkan yaitu alat pembuka tutup botol. Pada alat ini itu titik tumpunya berada di sini. Yang tengah ini titik beban, baru titik kuasa. Tuas jenis ketiga adalah tuas yang titik tumpunya berada di ujung. Itu hampir mirip dengan tuas jenis kedua. Yang membedakannya adalah susunannya. Kalau tuas jenis ketiga, susunannya adalah titik tumpu, titik kuasa, baru titik beban. Contohnya ada sekop, sendok, garpu, pejepit gorengan, dan staples. Di sini udah ada gambarnya. Jika tuas jenis ketiga, titik tumpunya berada di ujung, titik kuasa, baru titik beban. Di sini saya akan mencontohkan yaitu ada sendok, ada garpu, dan ada staples. Di sini kita akan membahas dulu yang pertama yaitu ada sendok. Bahwa sendok ini titik tumpunya itu berada di sini. Ini titik tumpu, titik kuasa, baru titik beban. Sama seperti pada garpu. Pada garpu ini titik tumpunya itu ada di ujung, titik kuasa, baru titik beban. Dan yang terakhir yaitu staples. Pada staples ini titik tumpunya itu ada di sini. Ini titik kuasa dan di sini baru titik beban.
Teman-teman semua, kita dapat menyimpulkan bahwa kita tadi sudah belajar mengenai pesawat sederhana jenis tuas atau pengungkit. Nah, pertanyaan dari saya, coba carikan alat yang termasuk contoh dari tuas jenis ketiga. Pertanyaan yang kedua, palo itu termasuk tuas jenis keberapa ya? Kalau kalian mengetahui, tolong dijawab ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.